Bahwasanya kenapa sih sudah dikasih contoh, sudah dikasih begitu banyak cerita-cerita ya dari latar belakang yang berbeda-beda. Betul. Ya kan? Tetap aja kita ujung-ujungnya nanti ketika merasa gagal kita bisa lagi tidak semua orang deh Betul. aku dilahirkan memang ditakdirkan begini begitu gitu. Kira-kira apa sih yang membuat orang itu bisa tidak sukses gitu, belum sukses lah kita bilang. Oke, setelah saya pelajari ini, saya bisa menyimpulkan satu hal yang paling penting yang bisa saya dapat adalah kita itu cenderung suka bergantung hidup pada orang lain. Berarti ini penyebabnya. Paling utama penyebabnya adalah kenapa orang tidak bisa sukses secara pola pikir ya ini, karena berpikir di posisi ini. Dari 10 aspek hidup, 1 uang, income, 2 keluarga, 3 kesehatan, 4 pertemanan, mungkin 5 spiritual, 6 atau apalagi gitu kan. Rupanya dia cuma punya uangnya tapi banyak, nggak berseri, sultan gitu kan. Tapi secara keluarga hancur misalnya. Secara pertemanan, dia pakai uang belinya. Dia beli pertemanan, orang bisa. berteman karena uang kamu. Karena uang, bisa dia beli, keluarga aja bisa beli. Oke, selamat pagi Pak Chandra. Oke Pak Is, gimana kabarnya? Iya, jadi kaget ya. Kabar saya baik. Pak Chandra gimana? Sehat kan? Ya lumayan lah, cuma ada sedikit pilek gitu. Pilek aja ya. Tapi ya kita bahagia sekali mau nunggu kelahiran putri ya. Ya, putri ya. Bulan depan ya. Ya pas 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Ini udah bulan 6, bulan 7 kita sama-sama nantikan ya kelahiran putrinya Pak Chandra. Kita doain semuanya lancar-lancar ya Pak Chandra. Siap, thank you. Nah hari ini kita mau bahas topiknya semua orang pasti pengen lah. Topik ini pasti banyak orang pengen dengar. Itu adalah apakah semua orang bisa sukses? Iya. Itu ya topiknya ya. Iya benar. Menurut Pak Is sendiri apakah memang semua orang itu bisa sukses? Karena kan banyak orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Belum tentu orang bisa menyetujui pernyataan ini ya. Oke. Kalau saya sih Pak Chandra, menurut saya, kalau pendapat saya sih semua orang itu bisa sukses. Menurut saya. Kalau Pak Chandra gimana? Ya menurut saya juga bisa semua kan orang ya? berhak lah untuk sukses, bisa gitu. Bisa kan ya. Tapi cuma kenapa ya kita bingung juga ya lihat kalau benar semua orang bisa sukses, kok masih ada orang tidak sukses gitu. Ya, padahal bisa dibilang kan dari begitu banyak cerita-cerita orang-orang sukses yang awalnya itu miskin banget, kan, makanya keterbelakangan atau apapun secara fisik juga nggak sempurna, tapi banyak juga pembicara-pembicara sukses yang berasal dari kondisi seperti itu gitu kan. Itu yang membuat saya percaya bahwasanya semua orang bisa sukses. Bisa gitu. Sukses sebenarnya ya. Berarti kan ada satu kekosongan, ada sesuatu masalah lah pokoknya yang menyebabkan orang yang tadinya memang bisa sukses tapi dia nggak sukses-sukses. Kan ada persoalan di situ kan. Berarti di sana ada missing link-nya. Missing link, iya maksud saya itu missing link. Bahwasanya kenapa sih sudah dikasih contoh, sudah dikasih begitu banyak cerita-cerita dari latar belakang yang berbeda-beda. Betul. Ya kan? Tetap aja kita ujung-ujungnya nanti ketika merasa gagal kita bisa lagi tidak semua orang deh Betul. aku dilahirkan memang ditakdirkan begini begitu gitu. Kira-kira apa sih yang membuat orang itu bisa tidak sukses gitu? Belum sukses lah kita bilang. Iya. Saya sih punya pendapat ya, walaupun setiap orang beda-beda penyebabnya apa, tapi salah satu penyebab yang paling memungkinkan menurut saya adalah mungkin dia nggak punya kesadaran bahwa memang dia berhak untuk sukses. Dia merasa mungkin dia ditakdirkan nggak sukses gitu loh. Oke, berarti ini di pola pikir ya? Pola pikir. Bahwasanya apakah ada orang yang benar-benar berpikir atau di dalam alam bawah sadar dia merasa saya itu tidak punya hak untuk sukses? Nah itu. Jadi mungkin ya memang orang-orang tertentu memang begitu karena dia mungkin terlahirnya di keluarga yang memang tidak sukses atau menurut dia tahu diri bahwa ya kan kita kan dilahirkan di keluarga begini.
Tapi kan nggak ada punya cerita modal, Pak, gitu. Pak Is. Nah itu. Ada cerita bahwasanya ada orang yang dilahirkan di daerah kumuh misalnya atau apa, merantau akhirnya sukses juga kan. Berarti mungkin penyebabnya adalah mereka nggak dapat info itu, nggak ada yang mencerahkan mereka. Mungkin. Cuman memang ada juga yang sudah dicerahkan tapi nggak sukses juga. Ya, ada yang sudah melihat kan banyak kalau kita ikut seminar kan pasti kan. Betul sih, betul. Cerita-cerita orang sukses itu rata-rata diangkat dari orang-orang yang kehidupannya itu bahkan makan aja susah waktu mereka muda. Makanya. Gitu. Tapi Pak Chandra ini kan ngobrol santai. Saya berpikir kita nggak ada yang menjadi salah satunya host gitu enggak. Nah, kita ngobrol. gitu, okay. Justru saya juga pengen tahu Pak Chandra ini sebenarnya punya pendapat apa kalau yang tadi itu. Ya, karena saya merasa paling penting ya sejak saya mulai belajar 6 tahun lalu ya aku pribadi merasa memang pola pikir itu yang paling penting. Pola pikir, ya. Kalau kita udah merasa aku udah ditakdirkan nggak mungkin sukses gitu kan. Maka saya rasa seumur hidup ya tidak akan pernah bisa itu lagi udah sukses. Melekat banget ya di pikiran dia ya gitu. Aku dilahirkan di keluarga yang tidak punya relasi misalnya. Aku bahkan pernah ketemu satu teman yang dia bilang sendiri bahwasanya ada kalau orang yang udah lewat di atas 40 belum sukses itu sudah nggak bisa sukses, cenderung udah nggak bisa sukses gitu. Aduh, jadi mindset seperti itu ya. luar biasa mengerikan bagi saya betul. Tapi buktinya ada kok, kita kan misalnya pendiri KFC ya kan, dia di 60-an tahun 60 tahun lebih baru mulai sukses kan gitu kan. Tapi ya disangkal bahwasanya ya itu kan dari jutaan orang cuma satu gitu kan. Jadi berarti dalam pikiran saya kan Pak Chandra, kalau pernyataan tadi itu ibarat orang kena vonis ya. Kalau tadi kan secara mental, secara fisik kalau orang divonis kira-kira kayak gitu. Ya kalau kamu udah kena penyakit ini biasanya udah nggak bisa sembuh gitu kan. 6 bulan. Kalau kamu udah lewat 40 tahun, kamu belum sukses juga, biasanya kamu udah nggak bisa sukses. Tapi ada mujizat. Jadi dia anggap ya kalau lewat dari 40 tahun masih juga ada sukses, mungkin mujizat lah. Kan saya nggak seberuntung itu, balik lagi. Jadi dia benar-benar kayak divonis ya bahwa nggak bisa lagi. Dia sendiri yang memblok semua kemungkinan sukses itu. Betul. Pak Chandra bisa kasih contoh nggak kalau soal pola pikir yang salah ini, kira-kira yang paling membuat orang itu bisa nggak sukses? Padahal udah lihat contoh, tetap dia nggak merasa bisa sukses. Oke, setelah saya pelajari ini, saya bisa menyimpulkan satu hal yang paling penting yang bisa saya dapat adalah kita itu cenderung suka bergantung hidup pada orang lain. Berarti ini penyebabnya. Paling utama penyebabnya adalah kenapa orang tidak bisa sukses secara pola pikir ya ini, karena berpikir di posisi ini. Contoh ya, misalnya maaf cakap nih. Ketika kita terjadi sesuatu resiko dan lain-lain, kita kadang masih bisa berpikir ya udah saya galang dana. Oke. Itu kan salah satu tindakan berpikir bahwasanya saya itu bergantung pada orang lain. Itu kayak kartu as dia gitu. Dia as ya, pegang kartu as, aman. Jadi lah, aman, gitu ya. Ini harusnya aman ya. Dengan cerita sedih saya nanti saya bisa menggalang ini dana dan segala macamnya untuk menolong keluarga saya kan gitu kan. Padahal kalau kita berpikir secara jernih ya keluarga ya harus kita yang bertanggung jawab. Logikanya kan begitu. Logikanya memang kalau begitu. kita bertanggung jawab pada diri sendiri dan keluarga, otomatis daya juang kita kan otomatis akan meningkat. Atau otomatis akan lebih bagus lagi gitu. Iya. Jadi pikiran tentang menggantungkan hidup pada orang lain, contoh itu yang ekstrim ya, dalam dana. Kita biasanya kan punya saudara yang kaya gitu kan. Iya, benar. Iya sih, biasanya setiap keluarga ada kayak gitu. Kan ada yang udah kaya lebih gitu. hebat lah gitu kan. Jadi abang adik yang mungkin udah punya finansial yang bagus, kita merasa ayo udahlah nggak apa-apa. Toh kalau saya gagal pun nanti nggak mungkin dong sebagai adik atau sebagai abang tidak ditolong. Pikiran-pikiran seperti inilah yang membuat saya merasa orang itu susah banget untuk sukses. Berarti ini memang contoh yang sangat jitu ya untuk masalah pola pikir. Ya, bukan berarti nggak boleh bergantung pada saudara. Iya, makanya barusan saya mau tanya, bukankah itu sesuatu yang bagus gitu loh? Kalau ketika kita merasa ada kartu as, kalau ada apa-apa, tenanglah, aku kan masih ada backup gitu. Ya, sebenarnya boleh-boleh aja berpikir itu. Cuma ya kalau seumur hidup kita harus bergantung pada itu kan sangat susah untuk kita melakukan apapun. Ya, kita mau apa aja. Betul. Harus ini, harus itu. Jadi hidup dalam keadaan seperti itu bagi saya tidak menyenangkan ya. Dan saya udah pernah berada di kondisi itu. Sampai akhirnya saya memutuskan sejak 6 tahun lalu saya memutuskan untuk saya tidak mau lagi bergantung hidup bahkan pada abang atau kakak atau saudara saya gitu. Saya berjuang sendiri dan akhirnya
secara hasil ya lumayan bagus gitu. Oke, kalau gitu kan saya juga terpikir kalau memang pola pikir itu sangat menentukan. Ya. Berarti kan pola pikir tadi udah salah. Berarti kan kita harus kata kuncinya berubah. Ya benar. Karena saya rasa sih memang kalau memang kita udah menyadari pun, oh ternyata setelah dengar podcast ini betul juga ya saya kayak itu. Berarti saya harus berubah. Nah kalau kita sudah tahu itu salah dan kita nggak punya niat untuk berubah ya percuma juga ya. Ya. Kita bisa dengar podcast sejenis ini juga, orang kasih tahu kita, motivator berbicara, mungkin leader kita ngomong gitu kan. Kita tahu betul juga yang leader saya ngomong. Tapi nggak lakukan perubahan apapun. Jadi pola pikir itu kalau nggak berubah ya menurut saya dikasih tahu pun jadi sia-sia juga. Oke, berarti kalau kita udah tahu nih sebenarnya sejak aku mengetahui itu berarti ada tindak lanjut ya. Next step-nya ada lagi ya. Menurut Pak Is sendiri itu next step-nya apa? Kalau saya kita sih, tahu, saya sih memang harus diubah itu. Karena kalau kita disuruh kan mikir sesuatu, terus kita suruh jangan pikir nggak bisa. Jadi cara untuk berhenti berpikir salah adalah ganti pikiran itu jadi pikiran benar. Jadi contoh gini kan, dulu kita sering bikin eksperimen. Kita tutup mata gitu kan, bayangkan angka 8, udah dibayangkan, lupakan angka 8, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Lupakan angka 8-nya dilupakan. Begitu dibilang angka 8 muncul lagi angka 8-nya. Ya. Lupakan itu angka 8 yang ada dua kosong itu loh. Bawahnya bulatan, atasnya bulatan. Coba dilupain, makin dibayangin. Ya. Nah, jadi caranya adalah menggantikan dengan angka 7 gitu loh. Nah, sekarang bayangkan angka 7, muncullah angka 7, 8-nya hilang. Ya. Jadi sebenarnya pola pikir yang salah itu bisa berubah. Asal kita punya pola pikir yang baru, yang benar. Oke. Nah, Jadi orang mungkin bergumul, Pak Chandra, kalau selama ini orang pikir, nggak boleh ya mikir kayak gitu. Kalau gitu aku nggak mau mikir, nggak bisa. Karena dia akan makin terpikir, aku memang keluarga susah kok, Ya. aku memang terlahir kayak gitu kok. ya memang harus di di embrace ya, maksudnya ya harus diterima juga fakta itu ya. Betul. Nah, ujung-ujungnya dia bilang, banyak kok yang kayak kita. Lebih banyak lagi lebih parah dari aku. Yang sudah gitu loh. Jadi akhirnya dia pola pikir lama lagi gitu loh. Masuk lagi ya. Masuk lagi. Makanya mungkin salah satu penyebab kenapa kita disuruh ya berulang kali oleh orang-orang sukses itu supaya bergaul sama orang sukses. Ya. Supaya pikiran orang sukses itu kan beda tuh sama pikiran orang tidak sukses. Supaya kita memakai pikiran mereka, karena pola pikir orang sukses itu memang agak beda memang. Ya, cara kerja mereka. Betul. Ya. Karena mereka pikir ini bisa, bagi orang-orang tidak sukses bilang ini tidak mungkin. Bagi mereka apa yang tidak mungkin kita cari caranya gimana supaya mungkin gitu kan. Jadi orang yang punya pikiran itu bisa, tidak ada yang mustahil, maka dia cari jalan. Beda itu, pasti beda. Ya. Karena itulah hasilnya beda. Berarti Betul. istilahnya kalau kita udah punya mindset bahwasanya oke, saya harus berubah, berarti next berikutnya adalah cara kerja harus ikut berubah juga. Bisa berubah, tapi sebelum ke sana kan Pak Chandra, saya kasih contoh ya Pak Chandra. Kan kita pola pikirnya udah tahu nih, kata Pak Chandra sama Pak Is, saya setuju juga lah, saya harus mengubah pikiran saya lah. Saya nggak boleh berpatokan, bergantung hidup sama orang. Oke, saya mau berubah deh. Oke, kan kita pesannya kita harus berubah. Tapi dia malah mengubah apa? Mengubah tempat kerja. Oke. Aku nggak bisa sukses di sini, aku pindah kerja. Aku pindah perusahaan, aku pindah bidang. Bidang ini aku nggak ada hoki kayaknya. Kan gitu kan? Nggak cocok. Aku pindah lah gitu loh. Tapi entah bagaimana ceritanya, memang banyak orang setelah pindah sukses loh Pak Chandra. Ya, setuju nggak? Aku pernah juga mendengar hal-hal demikian. Menurut Pak Chandra kenapa itu? Bahkan ketika jangankan pindah bidang ya, pindah company aja bisa sukses. Bisa sukses juga. Kenapa Pak Chandra? Kalau menurut aku pribadi kenapa ada orang yang bisa sukses meskipun cuma pindah company ya? Kan? Karena bagi saya dia berubah, pola pikir dia berubah saat itu. Jadi cara dia menjalani bisnis itu jadi berubah dari awal yang mungkin biasa aja menjadi lebih produktif dan jadi intinya sih bagi saya dia berubah saat itu. Berarti memang dia orangnya berubah. Cuman kita orangnya mungkin nggak sadar. Dia pikir yang bikin dia berubah adalah perusahaan, tempat yang baru itu ya. Padahal jadi banyak orang yang merasa tempatnya yang menjadi luar biasa gitu kan. Karena itu ada kan mereka akan membuat statement ini menjadi lebih kuat lagi adalah dengan mengatakan bahwasanya lingkungan sangat berpengaruh. Iya. Benar, itu benar juga memang. Gitu kan. Tapi juga. Yang berapa banyak sih lingkungan yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa di lingkungan kita juga tetap begini-begini aja. Begini kan aja. Ada juga kan. Artinya betul. ya
semua kehidupan kita ya memang kita sendiri yang menentukan, gitu. Ya. Jadi bagi saya sih saat itu bukan faktor lingkungan tapi faktor utamanya adalah dianya yang berubah. Betul. Saat itu, pola pikir. Berarti lingkungan yang sepositif apapun kalau kita menutup diri, ya kita berarti kan tetap nggak berubah. Ya. Walaupun kita ubah 1000 kali bidang-bidang apapun, kalau kitanya nggak berubah sendiri, tetap aja sama ya. Oke, saya setuju sih. Tapi satu hal lagi saya pikir, kalau soal orang pindah bidang jadi sukses, selain dia berubah, saya tahu bahwa dia cara melihatnya beda, Pak Chandra. Cara pandang. Cara pandang. Contohnya gini, ditawarin asuransi, dia ngelihat asuransi bisnis kecil. Oke. Ditawarin mungkin bisnis yang lain, katakan dia bisnis batu bara misalnya. Dia merasa peluangnya besar. Dia peluang besar. Dia melihat, wah ada peluang nih. Wah ini cuannya gede nih. Wah ini cara kerjanya gampang nih gitu kan. Dia melihat kalau bahasa orang Medan ya, dia kalau lawan kata pandang rendah apa ya? Anggap remeh, lawan katanya apa? Menganggap itu besar gitu. Apa itu namanya? Kalau bahasa Hokkien kan kwa bo. Kita melihat ini besar banget peluangnya gitu. Iya, ini benar-benar sesuatu yang besar atau sangat kecil gitu loh. Nah, jadi kalau kata orang usaha retail kayak orang buka minimarket gitu kan dengan merek tertentu, franchise gitu kan. Itu usaha kecil itu. Usaha kecil, capek. Tapi kalau rame, itu kan usaha besar. Dia buka cabang terus, di setiap sudut ada merek dia. Bukankah itu usaha besar kan gitu? Jadi besar ya. Jadi besar kan. Nah, menurut saya sih gara-gara orang jadi secara pikir sudah berubah. Cara pandang atau cara melihat dia berubah juga karena dia melihat ada peluang di sana. Wah, ini besar sekali. Nah, itu karena ada orang yang merasa buka misalnya nih buka restoran, merasa ini susah nih nanti bahannya bisa ribetnya itu loh ya kan. Itu tapi ada orang yang melihat itu peluang besar. Peluang besar karena semua orang butuh makan dan lain-lain ya kan. Akhirnya makin lama makin gede, makin gede. Nah, gara-gara dia sudah mengubah pola pandang dia lakukannya jadi serius ya kan. Karena dia menganggapnya ini peluang besar bagi saya. Gede banget gitu. Buktinya ada orang yang join ke asuransi gara-gara melihat ini peluang besar. Ya benar, karena mereka mungkin melihat ada tuh leader yang di sebulan bisa berapa M gitu kan income-nya. Tapi ada orang yang ditawarin agen jadi agen ya merasa nggak mungkin lah, ini asuransi ini kan bidang yang kita kerjain kalau lagi nggak ada kerja lain gitu loh. Kalau misalnya sambilan sih oke lah. Ya, ketemu orang aja susah. Aja susah gitu. Melihatnya kayak gitu sehingga nggak dikerjain. Tapi kalau cara pandangnya melihat ini besar ya dikerjain jadinya gitu loh, dikerjakan. Kalau istilahnya saya contoh nih kan kita melihat asuransi itu penetrasi asuransi cuma tidak sampai 10%. Betul, masih besar banget. Betul. Orang-orang masih tidak begitu banyak masuk gitu kan. Jadi kita sendiri malah bersyukur bahwasanya edukasi tentang asuransi tidak secanggih yang kita harapkan kan. Negeri, gitu kan. Akhirnya kita merasa peluang kita jadi gede banget gitu. Betul. Ya bagi saya itu pola pandang ya. Pola pandang kalau menurut saya ya Pak Sana. Jadi selain pola pikir, kita juga harus melihat itu sesuatu yang besar baru kita kerjainnya serius. Kalau kita gimana kalau karena kita pas adalah di dunia asuransi. Ya. Menurut Pak Is sendiri pola pandang bahwasanya melihat bisnis ini besar itu gimana? Apakah harus dengan omset yang sangat besar kan banyak agent yang tidak memulai dengan relasi yang begitu bagus gitu kan. Misalnya anak kuliahan kan nggak mungkin kan. Betul. Masuk tiba-tiba 1 M per bulan kan nggak mungkin. Jadi gimana itu Pak? Ini menarik ya Pak Chandra ya. Mungkin saya bisa ambil dari apa yang terjadi kekinian gitu ya, yang sekarang ini ya. Ini kan kita bikin podcast ini tahun 2021. Bulan 6 ini kan. Nah, pertengahan tahun 2021 kita ada di tengah pandemi. Belakangan ini kan lagi rame kayak cryptocurrency dan lain-lain gitu. Investasi yang gitu kan. Yang bukan dijanjikan yang misalnya potensinya income begitu karena ada perubahan dunia sudah begini-begini, semua orang melihat ini sebagai peluang kan. Memang saya tidak melihat itu sesuatu yang salah. Justru saya melihat memang itu peluang juga. Saya setuju sih. Cuman kenapa orang heboh ke sana? Karena mereka punya pola pandang bahwa itu memang sangat potensi. Biasanya investor Pak Chandra, menurut yang saya pelajari ya,
ilmu investasi itu mereka melihat ini bisa memberi return berapa gitu kan kira-kira. Ya, Nah, bisa profit berapa? betul, Ya. makanya ada prospektus lah istilahnya, prospek ke depan ini gitu kan. Seandainya 1 bulan memberikan return 10% misalnya. Oke. Mereka langsung kalkulasi, kalau 10% per bulan, berapa bulan ke depan uang saya double, gitu kan? Oke, Nah, dikalkulasi. dikalkulasi. Ya. Kapan BEP-nya? BEP-nya kapan dan untungnya mulai untung itu kapan. Nah, kalau pakai ilmu menghitung secara sederhana, kalau 10% itu 7 bulan sampai 8 bulan itu udah double uangnya. 7 bulan bukannya 70% doang, Pak? Oh iya, 70, oh sorry ya, iya, berarti 10 bulan ya. 10 Kalau bulan. 10% ya, kalau 10% uang kita double. Oke. Nah, 10 bulan lagi uang kita sudah 4 kali lipat. Karena double itu kan berarti kan kalau 10 juta jadi 20 juta nih. 20 juta dari 40 juta. 20 juta, 10 bulan lagi udah jadi 40 juta. Itu dengan catatan diinvest terus ya Iya, istilahnya. terus Oke. dia kasih bukti grafik. Jangankan 10%, 1 bulannya bisa 50% nih. Jadi dengan hitungan sederhana yang masuk akal, dikasih fakta. Faktanya lebih dari itu. Ya, Bahkan benar. bisa 100%, 1 bulan. Benar. Jadi orang merasa apa? Wah, layak kita investasi. Ya, cepet ini bisa Cepet pensiun gitu ini loh. ya, istilahnya. Sesuatu yang memang masuk akal, hitungan di atas Ada yang faktanya. Iya, 10% per bulan, 10% per bulan. Tiba-tiba ini 100%, masa lu nggak mau? Ini peluang lo gitu loh. Ya, Nah, oke. akhirnya orang rame-rame ke sana. Makin ke sana, makin rame, makin naik lagi. Makin rame, makin naik lagi. Nah, kita nggak tahu kapan terjadi sesuatu yang tiba-tiba peluang tempat lain lagi. Kan ini jadi bubble. Ya. Jadi turun lagi tahap. Jadi ada orang rugi di sini. Nah, tapi apapun itu Pak Chandra, tetap aja ada orang mengeruk keuntungan di sana Pasti. kan. Bagaimana dengan asuransi gitu. Bisnis asuransi. Asuransi. Ini. Ini sesuatu hal yang mungkin jarang orang lihat ya dengan cara pandang yang seperti ini. Namanya compounding interest. Kalau bunga majemuk ya. majemuk. Jadi Bunga kalau berbunga lah betul. istilahnya. Kalau yang tadi 10% dalam 10 bulan kan dia double nih. Kalau dia double dalam 10 bulan berarti kan compounding seperti itu. Double lagi kapan? Double lagi kapan? Double lagi kapan? Pak Chandra pernah dengar seperti itu nggak? Ya, Compounding aku interest. ngomongin compounding interest, aku jadi ingat satu cerita di Oke. teman saya. Teman saya kasih saya challenge gitu istilahnya. Iya. Dia bilang, Chan, kamu mau nggak? Aku kasih kamu uang tunai 500 juta. 500 juta. 500 juta nih. Sebagai gantinya, kamu kasih saya 1 rupiah. 1 rupiah. Di hari pertama. Oke. Di hari berikutnya itu compound 2 kali lipat dari 1 rupiah itu. Jadi maksudnya Pak Chandra kasih dia 500 juta. Enggak, dia kasih saya 500 Oh, juta. dia kasih Pak Chandra 500 juta. Sebagai gantinya, Tapi Pak Chandra harus kasih dia 1 rupiah. 1 rupiah Hari per pertama. hari pertama. Hari kedua harus 2 kali lipat dari yang semalam. Berarti 2 2 rupiah. rupiah. Berarti baru 3 dong. Baru hari 3. ketiga? Ditotalin 30 hari dia mintanya. Berarti hari ketiga itu dia minta 4 dong. 4 rupiah. Jadi saya hitung, saya merasa, ini untungan gua dong, Iya 500 juta. Oh iya, di depan 1 rupiah, 2 rupiah, 4, 8 rupiah, 16 rupiah Iya. gitu. 32 rupiah mau kapan? Belum tentu jutaan gitu kan. Iya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata setelah dia bilang coba kamu kalkulasikan dulu. Saya kalkulasikan di kalkulator. Tahu nggak ternyata Pak hasilnya gimana? Itu nggak tahu saya. Di hari ke-30 Oke. saya harus kasih dia 536 juta. Dari hari pertama yang 1 rupiah. Jadi maksudnya dia jadi untung. Dia yang jadi untung. Itu di hari ke-30, belum di hari ke-29, 28. Iya. Ku totalin itu bisa sampai 1 M loh. Dana yang seharusnya saya kasih ke dia hanya dari hari pertama itu 1 rupiah. Gila banget. Oh, jadi 530 sekian juta itu bukan total 30 hari. Bukan. Hari ke-30 tok Hari aja. ke-30 tok. Wah, Jadi dia saya harus untungnya rugi. double-double. Ya, dong. dia untung double gitu. Cuma dari cerita yang dia kasih tahu, saya anggap remeh dong 1 rupiah. Iya, Besok iya. paling 2 rupiah. Iya. Lusa paling 4 rupiah Iya, kan. Masih kapan rupiah capainya loh, itu? Mau 500 10 juta. ribu aja susah loh. Tapi Betul, ternyata betul. setelah saya compounding, saya baru sadar gitu. Kekuatan compoundingnya itu luar biasa banget gitu. Berarti hari ke-29-nya sama hari ke-32 hari itu ya udah 700 juta. 700-an juta udah. Iya. Oke. Nah seperti Ngomongin itu Pak Chandra. compounding, Menurut saya itu cara pandang yang luar biasa, compounding kan.
pertanyaannya kan compounding ini biasanya lebih lazim kalau ditemukan di dunia investment. Ya, pakai uang. Betul, gitu, pakai istilahnya uang. Invest. Betul. Nah, sekarang saya challenge Pak Chandra. Gimana? Bagaimana kalau kita ubah kata mata uang itu jadi orang? Oke. Karena bisnis asuransi itu bisnis manusia. Inilah yang menurut saya orang tidak melihat dengan cara ini. Ini poinnya. Karena saya melihat belum terjadi sebenarnya. Di dunia industri asuransi belum terjadi yang namanya compounding manpower. Saya walaupun orang tahu konsepnya, tapi coba kita hitungkan. Pakai perhitungan Pak Chandra aja sih, simple. Satu orang nih. Satu orang kan. Pak Chandra kan pakai 30 hari. Saya rasa terlalu ribet ya, satu hari satu orang, 2 hari kedua harus 2. Hari ketiga harus 4. Hari keempat harus 8. Satu hari, lama-lama hari ke 30 aja udah harus 500 jutaan. Ya. Gimana saya cari orang segitu banyak? Jadi kan nggak make sense kan. Udah gini aja. Saya ubah itu jadi bulan aja Pak Chandra. 30 bulan? Iya, 30 bulan. Karena hari kan terlalu cepat ya. 30 bulan deh. Berarti bulan pertama saya cari satu orang. Pak Chandra pelopor nih. Saya orang pertamanya. Pelopor nih ya, pelopor. Pak Chandra bulan 1 nih, Pak Chandra sendiri. Bulan 2 Pak Chandra bawa satu orang. Ya. Kan udah berdua nih. Orang gitu kan. Bulan kedua. Bulan ketiga kan berarti 2 orang ini cari masing-masing 1 kan jadi 4 nih. 4. Sama orang yang sudah lama kan. Hari bulan keempat itu harus 8. Ya sama. Berarti masing-masing tadi satu orang aja. Betul. Lah. Tiap kan bulan satu orang gitu. Sama ya kayak hitungan tadi kan. Ya benar. Berarti bulan ke-30 berarti berapa Pak Chandra tadi? Punya manpower 536 juta. 2 kali lipat dari penduduk Indonesia ya. Kalau itu terjadi gila ya. Nggak mungkin ya. Kalau hitung-hitungan sih nggak mungkin ya. Kalau justru hitungannya mungkin ya. Tapi kenyataannya mana? Karena kan nggak mungkin kan tiba-tiba orang Indonesia jadi agent semua ya. jadi penduduknya 2 kali lipat gitu kan. Bayangan Chan, bulan ke-30 udah 2 kali lipat Indonesia. Bulan ke-31 itu bisa dibilang seluruh makhluk di dunia ini ya. Selesai kita gulung semua jadi agen ya. Tapi itu pekerjaan jadi sederhana karena sebulan cuma perlu satu orang. Kan sebenarnya sesederhana itu ya. Jadi kalau saya pikir ya gini ya, kalau gila ya kalau benar ini cara pandang kita udah kayak gitu, berarti kan kita melihat bisnis asuransi jadi besar. Ya, kalau itu jadi terasa gampang. Terasa gampang. Bahkan saya kalau memang hitungannya bulan ke-30 itu 500-an juta, kita gagalkan 90%, 99%. 1% ya? 1% aja yang berhasil berapa? 5 jutaan. 5 juta itu satu medan. saya rasa nggak ada perusahaan asuransi manapun yang manpowernya 5 juta, nggak ada. Ya, belum pernah ketemu leader yang punya manpower 5 jutaan. Saya rasa untuk sentuh ratusan ribu aja makanya masih belum tentu. Berarti kan kita gagalkan sampai 99,99%. Katakanlah jadi sisa 0,01% 0,01 aja itu masih 50 ribuan. Nah itu 50 ribu orang masih oke lah. Iya, saya sih bukan karena 0,00 sekian persen dari 500 jutanya, tapi dari effort yang saya bilang satu orang satu bulan. Kita gagalkan gitu loh. Berarti, kita lakukan, tapi asumsi gagal aja nggak apa-apa. Kita lakukan sesuatu yang sudah make sense, tapi asumsikan aja gagal. Mau gagal berapa persen pun masih tetap jatuhnya masih sukses. Iya, jatuhnya masih tetap luar biasa ya. Karena saya pikir gini Pak Chandra, kalau kita compounding di dalam investment, itu ada yang namanya potential loss kan. Resiko, karena ada kapital. Betul, karena capital masuk berarti itu setara sama equal dengan resiko lah pokoknya. Namanya invest. Tapi kalau kita investasi di manusia, kita rekrut manpower, risikonya di mana? Paling-paling orang itu tidak sesuai yang kita harap. Tapi tidak ada capital duit di dalamnya. Jadi maksud saya, sesimpel itu, tapi sebesar itu potensinya. Kalau kita masih belum melihat dengan benar. Saya jadi ingat kalimat ini, too good to be true ya istilahnya. Too good to be true ya. Terlalu mudah yang sampai membuat orang merasa ini mustahil atau enggak lah ini apa gitu ya. Sedih sekali ya ketika kita padahal memang kalau secara fakta ya, secara kalkulasi itu karena gini, banget. Saking too good to be true mungkin yang ikut podcast ini hari ini mungkin berpikir mungkin ini adalah tayang ulang misalnya orang dengar lagi. Mungkin ini disaksikan tahun 2022 misalnya. Orang nanya, emang lu yang berdua itu lagi bicara itu manpowernya udah berapa? Maksud saya gini, itu balik lagi ke pola pikir. Benar. Kalau memang kita cuman bantu hitungin teman-teman,
Tapi teman-teman yang menyaksikan tetap tidak berubah pola pikirnya, ya percuma. Karena bagi saya, siapa yang percayain ini dan dia lakukan, tentu kelanjutannya itu cara kerja. Karena kan belum tentu dikerjain. Hitungan tahu, memang begitu, tapi kan nggak dikerjain. Mindsetnya udah oke. Pandangannya sudah tahu, ya masuk benar. Nih terakhir ya. Iya. Apakah dikerjakan? Bagaimana cara kamu kerjakannya gitu loh. Makanya kalau orang yang berorientasi mungkin dalam hal penjualan, bagaimana dia lipat gandakan penjualan kalau berharap sama diri sendiri? Kan gitu. Kayak misalnya compounding capital kita di investasi sudah tahu caranya. Tapi kalau saya 1 tahun bisa jualan misalnya 1 miliar, gimana supaya bisa 2 miliar? Bagaimana compounding itu kalau orangnya tetap satu, kita sendiri yang jualan? Harus lebih effort lagi 2 kali lipat. Effort lagi, cari orang lebih rajin lagi, lebih kaya lagi orang yang saya jumpai. Oke lah. Tapi kalau sudah capai 4 kali lipat, 8 kali lipat, sudah rasanya sudah mustahil. Jadi cara kerjanya jadi berubah sekarang karena saya tahu compounding di manpower itu sangat luar biasa. Mulai saya ubah. Fokusnya udah diubah ya. Artinya, cara kerjanya. Iya, cara kerjanya jadi berubah. Oke, saya walaupun saya jualan, produksi pribadi saya bagus karena memang saya maintain kayak orang olahraga. Saya tetap jaga otot saya gitu loh. Tetap jaga maintain penjualan pribadi tapi sambil ekspansi. Sambil menciptakan orang-orang yang seperti kita. Compounding gitu. Di manpower. Itu yang akan membuatkan kita pensiun. Karena saya lihat ya, pilihan kata-kata yang dipakai orang-orang yang masuk di dalam business network ya. Itu adalah pensiun katanya, pensiun. Bahkan yang investment juga gitu. Saya ingin investasi sampai gede seangka saya yang saya targetkan tercapai, saya bisa pensiun. Ya nggak usah kerja lagi. Betul, kan itu iming-imingnya. Cuman saya pikir teman-teman bisa nggak punya gambar orang pensiun itu dalam posisi dia punya manpower yang sampai ribuan, ratusan ribu. Itu bukan yang nilainya itu bukan soal uangmu berapa di bank, tapi dampak kamu ke manusia itu berapa besar. Jadi luar coba. Biasa ya. Karena kita mengubah ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang. Bukan soal kamu bisa dapat berapa miliar sebulan. Bukan soal itu lagi. Karena toh pada ujung-ujungnya orang yang punya income segitu, dia ingin mengabdikan hartanya untuk orang-orang ratusan ribu. Karena pada akhirnya mereka juga menyadari bahwasanya ini tidak mungkin dibawa kan. Nggak mungkin. Mikirin gimana buka foundation ya kan. Disalurkan lah gitu kan. Untuk supaya berguna ke orang lain lagi kan gitu. Memang betul dan itu sangat mulia kan. Oleh sebab itu saya pikir orang yang masuk ke bisnis jaringan seperti asuransi ini memang peluang yang bukan sekedar uang berapa yang saya bisa hasilkan. Tapi memang sejalan dengan itu, berapa banyak orang yang bisa kamu ubah hidupnya, itu setara sama compounding income kamu juga kok. Itu otomatis. Benar. Karena manpower compounding masa income nggak compound. Jadi saya pikir gini, kan Pak Chandra kan sangat sukses sebagai agent, membuktikan penjualan yang secara pribadi juga, penjualan bukan masalah kan. Tapi kan berapa banyak orang yang akhirnya mampu seperti Pak Chandra, kan gitu kan? Bukannya enggak balik lagi kayak tadi. Apa semua orang bisa kayak gitu? Bisa, tapi harus berubah. Masalahnya kan nunggu orang berubah. Kita masa 1 bulan cari Chandra 1 gitu susah. Kita cari 1 tahun belum tentu dapat seorang Chandra gitu loh. Mungkin 10 tahun pun belum tentu dapat 1 Chandra gitu loh. Tapi dengan cara pandang dan cara kerja yang tadi, compounding tadi, mungkin kita bisa rekrut orang yang bukan kelasnya bukan capai PwC. Ya benar-benar. Ya kan mungkin cuma 100 juta sebulan, setahun omset bukan penghasilan. Ini jika dilakukan bersama-sama malah bisa melebihi income saya malah. Pasti karena kan kalau gitu karena walaupun marginnya besar, kalau penjualan pribadi kan marginnya lebih besar nih profitnya. Tapi kalau manpower kan profitnya kecil banget. Tapi kita besarin orangnya, banyakin orangnya. Kalau dihitung secara quantity malah lebih gede ya. Betul, karena orang terkaya kan sebenarnya dia nggak minta 10%, 20%. Dia minta 0,1% pun nggak apa-apa. 0,1% nggak apa-apa. Tapi dari triliunan omset, itu cukup kan gitu kan. 0,1 cukup gitu loh. Jadi memang saya pikir kalau kita sudah punya pola pikir yang tepat, pola pandangnya juga sudah pas, kita ubah cara kerja kita. Cara kerja ini yang luar biasa banget ya. Berarti cara kerja yang selama ini mungkin
tidak semua agent melihat ini potensi ini. Iya, betul. Merasa ya udah jalani dulu lah Betul. gitu, karena ini juga seperti batu loncatan mungkin, atau seperti karena kerjaan yang mungkin lagi sunyi, pengen coba-coba gitu. Iya, Padahal betul. kalau kita kaji lebih dalam, lihat lebih dalam, ada potensi yang sangat luar biasa di sistem Di sistem compounding manpower ini. Iya. Dan Nah, saya lihat kan Pak Chandra, berhubung orang mungkin hitung-hitungannya masuk akal mungkin ya, tapi secara hati ya, mental, mungkin mereka berpikir, saya aja sendiri sudah jalan di dunia asuransi udah berapa tahun. Saya sih merasa tidak segampang itu. Ya, pasti. Kan gitu kan. Nah itu kan balik lagi ke kalau SMA itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan. Kelas 1 itu fondasinya misalnya. Itu mental tadi kan, cara pikir. Nah kalau memang kita tetap merasa fakta yang sedang dialami adalah nggak segampang itu Pak. Ya. Saya aja udah berapa tahun di asuransi kan, saya rekrut 1 aja susah. Benar. Itu begitu dia sign gitu kan. Mau ubah cara kerja dia aja susah. Ya. Mau kasih tahu dia knowledge saja susah. Kadang dia bilang nggak sempat lah, nggak ada waktu lah kan gitu kan. Betul. Dan sayangnya memang itu benar yang dia bilang. Pertanyaannya faktanya memang begitu. Betul, faktanya memang begitu. Tapi pertanyaannya setelah kita paparkan potensi yang begitu besar, apakah layak kita perjuangkan walaupun tadi susah katakanlah. Saya setuju lah itu susah misalnya. Tapi pertanyaan layak nggak kita perjuangkan? Karena sebulan cukup 1 sih tadi. Ya. Kan saya udah bilang gagalkan 99,90% pun masih besar suksesnya. Banget potensinya. Betul. Nah jadi kalau gitu kan mungkin kita nggak seideal itu sebenarnya. Tidak perlu seidealis itu kan, kayak saya rekrut orang harus kayak saya. Nggak perlu. Nggak harus ya. Nggak harus sebenarnya. Kalau misalkan kita rekrut orang, nggak seperti saya, 10% dari saya deh penjualan saya bisa jual 1M, dia bisa jual 100 pun cukup. Tapi ada 100 orang, kan udah 10 kali lipat dari saya. Ya, malah kan? jadi lebih gede. Betul, 10% dari saya, tapi ada 100 orang. Gimana dengan 1.000 orang, 10.000 orang? Iya, gitu. makanya. Jadi memang kalau kita bicara secara masif ya, itu semuanya sebenarnya besar banget sih. Ya. Besar banget. Kekuatan data ya, ini istilahnya teman-teman, maksudnya compounding manpower yang saya hari ini aja baru ya sedikit banyak mulai terpikir ya, ternyata compounding seperti ini sebenarnya cara kerjanya jadi sederhana banget ya. Sebulan saya cuma perlu 1 gitu kan. Betul. Tidak harus segede kita ya, segede pengetahuannya ya kan, skillnya. Tapi kita juga berusaha gitu, tapi malah menghasilkan income yang begitu luar biasa. Betul. Teman-teman agent sendiri harus mulai menyadari ini yang paling penting dulu ya. Cara pikir udah oke, ya kan. Cara pandang ini harus oke juga. Karena kalau cara pandang tidak oke, kita akan hidup selamanya di hal-hal yang masih mencari-cari gitu ya. Betul. Sebenarnya saya cocoknya di mana? Iya. Saya harus gimana sih? Itulah kenapa banyak orang yang akhirnya ke peramal, ya kan. Untuk udah desperate itu namanya, udah desperate cari banget. Tahu cocoknya mana, ya kan, ininya mana, itunya mana kan gitu. Karena dia kambing hitam kan faktor X. Mungkin karena ada faktor X kali. Jadi saya harus cari peramal dulu deh. Siapa tahu ada yang salah gitu kan. Jadi begitu kita ke sana, jujur ya, mereka udah tahu kamu datang dengan masalah gitu. Jadi begitu kasih tahu iya benar juga ya, benar. Sugestinya masuk semua. Begitu sugesti masuk, somehow actionnya berubah. Karena dia masuk kan, betul juga. Saya sudah di di blessing lah kan. Saya udah terima sesuatu nih. Kalau gitu saya harus pede karena saya udah diberkati gitu kan. Udah dia waktu kerjanya jadi semangat. Ya, itu dia benar-benar berubah cara pikir, cara pandang, cara kerja berubah. Akhirnya berhasil. Dia. Nah, dia bilang karena itu. Padahal faktanya adalah karena dia memang berubah gitu. Itu berarti kesimpulannya ya memang orang semua bisa sukses asal dia benar mau berubah ya. Dan dia harus sebenarnya berarti bisa dikatakan Pak Is ini lumayan menarik. Berarti ada orang yang dia sukses, dia bisa sukses. Iya. Tapi dia bisa merasa itu bukan karena dia. Karena ya itu tadi faktor X. Karena faktor X ya, karena peramal itu bisa ya juga jalan, bisa juga karena ini kasih jalan, karena itu bisa juga.
mengerikan banget kalau kita Mengerikan pikir banget. ya. Iya. Padahal faktanya adalah ya, lu sukses ya karena kamu gitu. Betul. Yang lain-lain itu adalah faktor. Tapi ada satu sisi Pak Chandra. Nah, kita anggap Pak Chandra pernah dengar kata holistik nggak? Holistik. Enggak pernah. Gitu. Katanya menjaga kesehatan secara holistik katanya. Nggak pernah dengar ya. Nah, arti kata holistik itu sendiri saya cari di kamus itu ternyata katanya keseluruhan. Jadi kalau kita bilang kita jaga kesehatan secara holistik bukan berarti kita makan vitamin atau apa. Tapi jaga kesehatan dengan cara jaga makanan, jaga istirahat, jaga semua sampai spiritual kita. Berarti secara menyeluruh. Jadi kita jaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, kalau kayak ya Pak Chandra bilang, saya sukses nih hari ini. Tapi saya yakin karena orang ini, makanya saya sukses misalnya. Itu bisa jadi membuat dia rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Bahwasanya kayak kita menempatkan orang tua kita sebagai orang yang support kita. Kita bisa bilang bahwa walaupun kita tahu bahwa semuanya tergantung kita. Tapi kita memberi kredit itu ke orang tua kita. Contohnya, kalau enggak dia yang jadi orang tua saya, mungkin hari ini saya enggak ada hari ini. Hari ini saya enggak bisa sukses gitu kan. Nah, kita memberi kredit ke dia. Padahal sebenarnya kita tahu teorinya adalah kalau saya nggak berubah mana mungkin bisa. Ya benar. Tapi itu somehow ya memang kita membuat diri kita sendiri rendah hati bahwa di atas langit masih ada langit gitu loh. Jadi membuat kita walaupun sesukses apa kita nggak takabur. Kita juga enggak menjadi seseorang yang agak sombong kan, superior. Ketika orang nggak sukses kita bilang apa? Lu sih nggak berubah pikiran lu gitu. Kita pakai bahasa kasar, jadinya kayak gitu. Seperti menjudge ya. Iya, akhirnya kita membenarkan apa yang kita lakukan. Kita ngejudge kan demi kebaikanmu. Aku ngomong kasar kan demi kamu berubah. Nah, kita ngejudge begitu. Tapi kan memang kadang-kadang kita butuh lakukan itu. Kalau orangnya butuh gitu loh. Ya. Tapi kadang-kadang kan orang jadi sombong kan. Dia perlakuan semua orang kayak gitu. Sama ya. Sama. Kita judge saja semua gitu loh. Karena sebelum lu bisa kayak gua, berarti lu ada masalah gitu. Jadi kita jadi sombong tapi kita nggak tahu gitu. Jadi kita maunya sukses yang holistik. Kita maunya sukses itu yang benar-benar menyeluruh. Jangan sukses di bidang income saja. Tapi di mana-mana orang tersakiti. Di mana-mana orang nggak suka kamu. Nggak suka gitu kan. Emang sukses secara income luar biasa. Betul. Di mana-mana orang nek gitu lihat kita. Aduh dia udah datang, gue pergi deh gitu kan. Itu gagal menurut saya. Padahal sukses loh. Padahal punya rumah bagus, mewah semuanya. Kan kita berarti miskin. Bukan income-nya miskin. Iya, secara income mungkin dia banyak, spiritualnya dan segala macamnya. Berarti kan miskin gitu loh. Jadi kalau dulu saya punya perumpamaan gitu Pak Chandra. Dari 10 aspek hidup. 1 uang, income, 2 keluarga, 3 kesehatan, 4 pertemanan, mungkin 5 spiritual, 6 atau apalagi gitu kan. Rupanya dia cuma punya uangnya tapi banyak, nggak berseri, sultan gitu kan. Tapi secara keluarga hancur misalnya. Secara pertemanan, ya dia pakai uang belinya. Dia beli pertemanan, orang bisa. berteman karena uang kamu. Karena uang, bisa dia beli, keluarga aja bisa beli. Ya kan? Dia beli keluarga, kawin lagi atau apa gitu kan. Tapi maksud saya, sebenarnya kalau mau di definisi sukses, apakah itu sukses gitu? Makanya akhirnya apa? Ternyata kalau dipikir-pikir dia cuma punya satu hal yaitu uang, yang lain dia nggak punya. Itu hasil belian gitu, dibeli semua. Berarti kan dia miskin. Yang kaya itu kan dia punya uang salah satu lah ya. Kita nggak boleh bilang uang nggak penting. Itu salah satu yang sangat penting bahkan ya, sangat penting. Tapi kan kalau keluarga juga bagus, harmonis, pertemanan juga bagus, ya kan, waktu pun ada, sosial, spiritual. Saya rasa itu orang kaya banget. Saya lebih respect seperti itu. Gitu loh. Seperti itu sih. Jadi luar biasa banget ya hari ini ya teman-teman. Kita dapat pelajaran yang luar biasa untuk teman-teman yang sedang join di dunia asuransi ya. Anda harus mulai mikirin, oh ini kekuatan compounding manpower yang mungkin selama ini tidak pernah ataupun pernah terdengar tapi udah lupa gitu. Ini hari ini mungkin reminder kembali, oh ternyata bisa gitu. Menjadi semangat baru. Ya, berarti intinya teman-teman ya saya rangkum kembali ada 3 hal yang harus kita lakuin, yaitu 1, pertama ya pola pikir tuh harus diubah dulu ya kan. Jika kehidupan kita itu kenapa Albert Einstein yang mengatakan ya hanya orang gila yang menghasilkan mengharapkan hasil yang berbeda. Padahal cara kerjanya nggak sama. Pola pikir, pola pandang ya. Begitu pola pandang, akhirnya cara kerja otomatis akan berubah.
Jadi oke teman-teman, sekian dulu ya pertemuan hari ini. Kita akan sambung lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Iya. Terima kasih Pak Es, thank you Sukses ya. untuk Anda ya Oke. semua.